background-nya dari IT gitu ya, dari Gunadarma University, terus master juga di BINUS, terus mungkin teman-teman karir journey-nya nih udah banyak banget ya di bidang IT gitu ya, di berbagai company juga, dan long story short gitu ya, sekarang Mas Bima di fintech dan Indonesia, seperti yang teman-teman kita tahu ya, dan Indonesia. Dan selain tentang karirnya juga, journey karir Mas Bima ini juga banyak mengantongi ini ya, professional experience dan license juga nih. Teman-teman yang bisa baca di sini gitu ya, cenayang gitu ya, di belakangnya Mas Bima gitu kan. Ada beberapa beberapa license dan certification dari yang pernah diraih oleh Mas Bima gitu. Oke, mungkin gue langsung panggil aja nih Mas Bima. Halo Mas, ini bisa langsung on cam. Masih mute Mas? Halo Mas Ani. Halo Mas, selamat sore malam. Gimana Mas kabarnya? Oke. Gimana nih Mas kabarnya Mas Bima? Baik. Oke, tadi sebelum kita mulai event ini, Mas Bima BTW masih di kantor ya Mas ya? Iya, masih di office nih. Khusus buat malam ini gitu kan, biar Iya, khusus untuk fokus acara sama ini masih di teman-teman. office karena memang supaya tenang suasananya, supaya bisa konsen juga menyampaikan sharing session ya, ini bukan mentoring, sharing session aja. Yes. Ya. Oke Mas, Oke. kurang lebih kita sharing bakal apa jadi secara general mungkin. Oke, jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang sedikit introducing tentang cloud computing itu apa. Ya mungkin dari sebagian teman-teman tahu, tapi mungkin ada beberapa yang masih baru di dunia itu. Jadi kita cloud computing apa? Lalu kita akan lebih ke study case sih sebenarnya ini, bagaimana cara membuat arsitektur di cloud computing supaya high available, durable, dan lain-lain sih seperti itu. Nanti ada beberapa tambahan komponennya. Ini buat apa sih? Kenapa sih harus available? Jadi memang rata-rata ini lebih ke beranjak ke kebutuhan bisnis ya. Kalau memang servernya itu nggak boleh nyala, nggak boleh mati sama sekali, itu gimana sih kita kayak cara merancang arsitektur seperti itu ya. Karena memang kalau di financial teknologi itu memang 1 detik pun itu berharga, nggak boleh ada ya. Oke, sip Mas. Nice introduction ya. Mungkin gue langsung aja nih Mas, serahin waktu dan videonya ke Mas Bima gitu ya. Oke, thank you Mas Anik. Boleh di share screen, boleh di allow dulu. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya, karena kita masih sebaya. Oke, kali ini perkenalkan, nama saya Bima Dika Hasana. Saya merupakan lead system engineer di Dana. Kali ini kita akan membawakan materi tentang cloud computing one-on-one dengan tema high availability architecture dan deployment strategi. Nah, sebelumnya tadi mungkin udah ada kenalan dulu. Tadi di Mas Anik kenalin saya siapa. Sekarang saya akan menggunakan diri sendiri dulu sih, lebih ke apa sih yang saya lakukan. Jadi nama saya Bima Dika Hasana. Dari pertama kali saya karir sebenarnya sih sebagai sistem engineer, namun ada freelance beberapa menjadi karir lain, switch ke sistem engineer semenjak lulus kuliah. Bahkan saat masih kuliah saya udah jadi sistem engineer sampai sekarang sekitar 12 tahunan. Lalu kegiatan sehari-hari saya, BAU saya adalah handle availability dan scalability infrastruktur di kantor saya. Jadi kalau BAU-nya rata-rata bikin arsitekting infrastruktur atau enhance infrastruktur kayak gitu, dan BAU-nya handle troubleshoot dan yang lain-lain. Hobi saya sepedaan, tiap hari weekend mostly sepedaan ya. Oke. Langsung ini yang akan kita bahas kali ini, lebih ke definisi cloud computing itu apa, lalu cloud computing itu core service-nya itu apa, lalu cloud service model, dan cloud strateginya. Lalu ada masuk ke materi utamanya di high availability architecture, dan ke deployment strategi untuk application di arsitektur ini, caranya gimana nanti kita jelasin, lalu ada Q&A ya. Oke. Sebelumnya, saya boleh tahu nggak, ada yang mau jawab mungkin, cloud computing itu apa sih? Boleh tulis kolom komentar di chat. Yang mau jawab, boleh. Boleh guys. Gue 1 menit lah. Atau mungkin yang mau ini langsung boleh nggak Mas? Boleh, open mic juga boleh banget, boleh Langsung banget. raise hand ya Mas ya? Iya. Ya guys. Ayo, ada yang mau membantu menjawab cloud computing itu apa?
Monggo. Monggo silahkan, jangan malu-malu. Pemanasan. Ya, pemanasan. Oh, komputer yang berada di atas awan. Oke, mungkin ada lagi. On demand research, research. Wah, ini Mas Oktri ini Wikipedia banget nih ya. Tapi setuju sama Wikipedia dan Mas Oktri, benar. Ya, menggunakan device milik orang lain. Betul juga, Mas Raka. Dari komputer, dari internet, dan instan kebutuhan. Ya, betul. Setuju juga dengan Mas Muhammad Saifuddin. Jadi, seperti yang teman-teman sistem komputer dan ya. Jadi seperti yang teman-teman tadi jawab ya, saya cuma wrap up ya. Jadi cloud computing itu merupakan sistem komputer dengan sumber daya yang on demand ya. Kata kuncinya adalah on demand. Lalu dia menyediakan rata-rata layanan itu storage dan compute tanpa pengelolaan aktif dari sisi user. Jadi kita nggak perlu nyediain data centernya, nggak perlu install OS, nggak perlu apa namanya mounting switch itu dilakukan oleh provider cloud computing dan kuncinya adalah cloud computing itu mempunyai beberapa availability zone atau beberapa lokasi data center yang berbeda. Jadi biasanya standarnya ada 3 atau 2 banyak. Lalu keunggulan cloud computing itu bisa digunakan secara pay as you go ya. Jadi teman-teman bisa pakai apa yang teman-teman hanya bayar apa yang teman-teman pakai aja kalau di cloud computing. Cuman banyak juga hidden cost-nya sih. Oke, kita lanjut ke. Jadi sebenarnya cloud computing itu hanya menyediakan secara core ya, secara layanan dibagi hanya menyediakan 3 layanan ya. Isinya adalah storage, compute, dan network. Nah, dari ketiga layanan ini, provider cloud computing itu membuat banyak produk. Misalkan S3 itu sebagai object storage, kita bisa nyimpan file-file di situ. Ini dari 3 komponen ini semuanya. Dari 3 komponen ini, mau itu layanan data, seperti Amazon EMR atau layanan Kubernetes, ini fundamentalnya 3 layanan ini, yaitu compute, storage, dan network. Secara cloud service model, cloud computing itu dibagi menjadi 3, yaitu infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Lalu apa bedanya sih? Bedanya hanya apa yang user manage. Kalau infrastructure as a service, user manage OS-nya, dia bisa pilih OS-nya atau mau Red Hat, mau Ubuntu, mau Windows, itu bisa. Nah, dia manage sampai ke layer atasnya. Kalau platform, user tidak perlu pilih OS, hanya dia memasukkan aplikasi dan datanya, misalkan code-nya dan datanya. Lalu ada lagi software as a service. Itu kita hanya pakai layanan sih. Kalau dicontohin, kalau IaaS itu rata-rata kayak di AWS, GCP, Rackspace, DigitalOcean itu IaaS rata-rata ya, kayak EC2 atau layanan storage kayak S3 atau OSS di Alibaba Cloud itu IaaS ya. Nah, PaaS, beberapa provider cloud computing juga menyediakan layanan PaaS. Seperti AWS, dia punya PaaS-nya itu Elastic Beanstalk, terus AWS Lambda, terus ada lagi vendor PaaS langsung tuh Heroku. Heroku itu menyediakan PaaS, platform as a service, lalu ada juga di Google tuh Google App Engine. Nah, kalau SaaS mungkin teman-teman familiar dengan Dropbox. Nah, itu contoh layanan cloud computing yang SaaS, Dropbox, terus Google Workspace itu kayak Gmail, kayak Google Drive, dan yang lain-lain ya. Terus ada Mailchimp dan juga Zoho, itu semuanya SaaS ya. Nah, sebelum kita lanjut ke high availability arsitekturnya, saya mau menjelaskan beberapa prinsipal dari high availability yang saya rangkum dari beberapa jurnal ya. Dari jurnal-jurnal science, yaitu ada 3. Yang pertama adalah single file SPOF, single point of failure. Jadi untuk membangun arsitektur yang available, teman-teman harus menghindari yang namanya single point of failure. Single point of failure itu kayak gimana sih?
Misal teman-teman mau bikin satu layanan atau layanan website menggunakan WordPress. Jadi teman-teman install di satu server. Nah, satu server ini harus dihindari. Dia harus punya setidaknya 2. Untuk apa? Untuk aktif dan pasif. Atau mau aktif-aktif bisa. Jadi ketika satu server mati, dia masih tetap jalan, masih ada backup-nya. Selagi teman-teman troubleshoot atau handle yang aktif ini. Terus yang kedua adalah prinsipalnya adalah harus reliability crossover. Ini apa sih? Reliability crossover itu lebih ke lokasi ya, lokasi zone ya. Jadi kalau teman-teman mau buat HA itu harus ada 2 zone. Jadi misalkan yang satu ini di Jakarta, data centernya, yang satu ini di Bandung gitu. Kalau standar sih rata-rata kalau data center itu 30 km ya. Untuk syarat HA itu mungkin di sini ada teman-teman yang lebih jago mau menambahkan boleh. Jadi dia harus reliable crossover. Jadi dia nggak boleh ada di satu sisi. Terus yang ketiga adalah variable detectability. Untuk membangun arsitektur yang HA, teman-teman harus punya monitoring juga. Jadi ketika aplikasinya fail, teman-teman bisa reaktif mau menghandle fail itu, atau mungkin bahkan bisa dibuat di otomatisasinya untuk handle sendiri. Nanti kita akan bahas ada aplikasi-aplikasi yang bisa buat auto healing dan yang lain. Jadi ketika ada server yang fail, dia otomatis jalan membetulkan dirinya sendiri ya. Terus yang ketiga harus ada quality assurance-nya untuk menjaga ini tetap AA, bisa dengan drill testing. Drill testing itu misalkan ada 2 zone tadi, satu zone dimatikan, ini apakah tetap nyala atau di switch. Drill testing itu untuk quality assurance. Terus ada juga load testing. Load testing itu sebenarnya sih lebih ke performance ya. Jadi teman-teman punya cap berapa misalkan query per second kekuatan dari si server. Jadi udah punya threshold segini, oh ternyata segini, kalau segini kita harus nambah server lagi atau di scale out atau scale up itu bisa. Nah, yang ketiga yang lagi rame kebanyakan untuk quality assurance itu adalah chaos engineering. Chaos engineering itu belum banyak bisa digunakan kecuali ke Kubernetes ya. Jadi chaos engineering itu yang pertama buat konsep itu Netflix. Dia menciptakan konsep namanya chaos engineering. Chaos engineering itu jadi ketika teman-teman punya banyak server, dia coba matikan satu service. Apakah dia tetap jalan atau enggak? Semuanya apakah tetap berjalan dengan lancar, available gitu. Beberapa service dia matikan, bisa matikan virtual machine-nya, bisa matikan server DNS, server apa. Fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya adalah untuk memastikan layanan Netflix itu tidak terganggu ketika memang ada salah satu part atau komponen yang problem, karena itu udah microservices semua ya kalau harusnya ya kalau Netflix ya. Oke, jadi kita akan ini sih lebih ke kayak study case ya atau best practice gimana sih cara membuat arsitektur di atas cloud computing. Jadi ceritanya ya kita akan membuat satu buah website WordPress misal. Nah, untuk membuat WordPress yang HA, apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, paling pertama adalah DNS. DNS itu untuk apa sih? DNS itu untuk resolving dari IP address ditransaksikan menjadi domain name. Menjadi misalkan kayak google.com, IP-nya berapa? Terus kayak misalkan facebook.com, IP-nya berapa? Ini fungsi dari DNS untuk resolving. Nah, pada part H ini, saya spesifikasikan di cloud computing layanan DNS-nya yang digunakan adalah Route 53 dan Google DNS ya. Google DNS ada di Google GCP. Kenapa sih pakai 2 service itu? Karena mereka punya kapabilitas untuk HA ini. Dia bisa, ada beberapa fitur kunci dari DNS 2 ini adalah wake load balancing. Terus ada juga di geolocation, geoproximity. Nanti teman-teman bisa cari tahu apa itu di websitenya AWS. Itu konsepnya keren banget. Jadi kalau load balancer biasa itu ngebagi itu cuma 2 atau jadi 4, jadi 5. Nah, kalau di AWS, di root itu bisa dikasih wake. Jadi
server satu misalkan 100%, ke sini 0 itu bisa. Atau 50-50 atau 90-10. Nah, fungsi yang akan digunakan itu biasanya fungsi itu. Nah, yang kedua adalah load balancing. Nah, ketika udah punya wake ini, teman-teman masih tetap perlu load balancing. Kenapa? Karena untuk distribute traffic ke compute resource-nya. Jadi nggak ideal kalau misalkan teman-teman punya satu compute, misalkan VM atau EC2 di binding IP public dan diekspos melalui DNS itu sangat berbahaya juga. Jadi nggak HA dan rentan security sih. Jadi kita memanfaatkan load balancing untuk distribute traffic-nya. Nah, yang ketiga adalah komponen yang ketiga adalah compute-nya sendiri ya. Compute-nya sendiri kita bisa naruh data di situ, simpan aplikasinya di situ, install aplikasinya di situ. Namun untuk data kita simpan di storage. Nah, storage itu ada beberapa macam juga. Kalau di cloud atau di konsep umumnya ada. Kita ambil secara garis besar 3, yaitu file storage atau object storage. Itu bisa OSS, bisa layanan Elastic Block Storage, dan yang lain-lainnya. Terus ada RDBMS. RDBMS itu seperti database ya, database yang disediakan AWS itu MySQL, terus ada Postgre, juga ada di RDS ini. Lalu ada lagi NoSQL. Nah, NoSQL itu bermacam-macam juga. NoSQL itu ada MongoDB, ada DynamoDB, kalau di AWS itu DynamoDB, ada key value, soalnya key value itu Memcache tapi biasanya ke NoSQL, lalu ada Elasticsearch juga sebenarnya masuk ke family NoSQL ya, karena itu dokumen indexer. Nah, lalu komponen yang terakhir yang kita gunakan adalah cloud monitoring, karena masuk ke prinsipal HA tadi kita harus punya visibility untuk monitoring arsitektur kita. Nah, cloud monitoring ini kalau kita ambil contoh AWS ini, dia punya fungsi monitoring resource dan log. Dia bisa ada CloudWatch log. Dia buat untuk logging. Jadi kita punya visibility di error di aplikasi dan dan utilisasi di resource. Ini 2 komponen yang sangat penting untuk kita monitoring cloud kita. Nah, gimana sih arsitekturnya untuk membuat misalkan ini website yang HA? Oke. Ini arsitekturnya ya, kita punya 2 zone sesuai tadi prinsipalnya kita reliable crossover, kita harus ada 2 zone. Yang pertama ini zone 1 dan zone 2. Layanan komponennya pun seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini ada DNS. DNS tuh kita pointing ke dua IP load balancer. Ini IP-nya harus public ya. Kalau nggak public nggak bisa diakses dari luar, kecuali lewat VPN kalau teman-teman punya arsitektur yang private. Nah, ini ke load balancer. Nanti load balancernya itu ngedistribute traffic ke VM-VM ini. Lalu VM-VM ini menyimpan data ya nih, menyimpan data itu di database di RDS, ini kita pakai RDS. Nah, karena ini WordPress dia butuh file-file image ya. File-file image itu tidak disimpan di VM atau di EC2, kita simpan di object storage di S3. Nah, di S3. Lalu di sini ada CloudWatch untuk monitoring. Jadi dia monitoring semua utilisasi yang ada di sini dan log-lognya ya. Nah, dari di database-nya ini kita buat master dan slave, kita buat aktif pasif ya. Nah, lalu di sini ada read replica. Read replica untuk apa? Read replica ini untuk read ya. Kalau write-nya dia ke master ini, jadi 4 VM ini, 4 ECS ini atau EC2 ini write data ke si RDS master, lalu read data ke sini. Kenapa nggak ke sini semua? Karena kalau ke sini semua, once ini problem, dia resource overload, dia akan pindah ke sini. Nah, dia resource overload juga, ini belum benar, ini bakal mati. Jadi, best practice-nya adalah mempunyai read replica untuk read data. Read data boleh ke sini. Nah, read replica ini juga bisa digunakan untuk data warehouse. Misalkan teman-teman butuh data dari websitenya buat diolah menjadi report. Misalkan seperti berapa banyak user yang belanja di WordPress-nya. Misalnya ini WordPress-nya e-commerce ya, WordPress e-commerce.
Terus dari mana aja? Nah, ini bisa dibuat datanya diolah dari replika ini. Misalkan di sini ada apa namanya data warehouse AWS EMR ya atau Redshift, ini bisa connect ke replikanya ini. Jadi saya summary lagi. User itu dari atas aksesnya ke route 53, lalu route 50 distribute traffic ke load balancer distribute traffic ke si EC2 ini, dan EC2 write data ke RDS dan ke OSS. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk WordPress yang HA. Lalu kan sekarang lagi rame ya, ada Bjorka, ada Data Bridge, dan yang lain-lain ya. Gimana kita menambahkan fitur security di simple aplikasi yang ini, yang WordPress WooCommerce ini. Jadi kita tambah beberapa komponen yang di cloud. Yang kita gunakan adalah WAF. WAF itu adalah Web Access Firewall. Gunanya untuk menghandle traffic suspicious atau menghandle traffic yang kayak SQL injection, dia bisa detect dan yang lain-lain. Lalu ada CloudTrail. CloudTrail itu untuk logging dari aktivitas yang mencurigakan ya. Ini CloudTrail ini juga penting untuk sertifikasi, misalkan kayak buat audit lah intinya, ini CloudTrail ini untuk audit. Nah, di mana sih mereka letaknya? Jadi kalau saya tambahkan itu di sini. Jadi dari Route 53 dia akan distribute traffic ke WAF tadi. WAF di sini akan memfilter trafficnya, mana traffic yang legitimate, mana yang suspicious, yang mencurigakan. Kalau yang mencurigakan bisa kita buat policy, mau di block, mau di apa, mau diapain itu bisa. Nah, dari WAF itu baru kita ke distribute trafficnya ke load balancer tadi seperti biasa, sama dari load balancer ke EC2 dan write ke RDBMS ini, RDS, dan ke bucket. Nah, terus kita mempunyai dua tambahan. Nah, tambahannya itu adalah Bastion Host atau jam server. Nah, ini arsiteknya dibuat lebih advance. Jadi, zone A itu mempunyai IP private, semuanya ini private semua, kecuali load balancer ya. Load balancer itu harus punya satu IP public karena untuk akses ya dari sini, atau kalaupun memanfaatkan ada WAF, ini harusnya bisa pakai IP private juga. Terus nih kita punya Bastion Host. Jadi ketika teman-teman sistem engineer atau SRI akses mau apa namanya remote si cloud-nya ini lewat Bastion Host, fungsinya buat apa? Untuk audit dan controlling. Jadi tidak ada user yang langsung masuk ke EC2 atau akses si RDS menggunakan terminal tanpa melewati Bastion Host. Nah, ini sangat penting juga. Kalau terjadi apa-apa bisa ke-log siapa yang melakukannya, dia melakukan apa, seperti itu. Terus WAF juga untuk protect yang tadi. Lalu ada CloudTrail tadi untuk audit. Dia melakukan apa nanti, ini semua aktivitas di Cloud Console maupun di terminal ini bisa dimitigasi dengan arsitektur seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kan udah HA, terus udah secure. Nah, terus performance-nya gimana kalau kayak gini? Kita mau, jadi si bisnis misalkan expect performance yang lebih dari yang tadi. Itu masih bisa teman-teman. Kita tambahkan beberapa komponen ya, seperti CDN. CDN ini adalah Cloud Delivery Network, fungsinya untuk catch file-file image. Jadi file image, video, atau yang lain-lain. Jadi misalkan teman-teman itu kalau buka Facebook atau YouTube, kenapa cepat? Karena dia punya peering dan CDN di ISP. Nah, CDN ini di layanan cloud computing juga banyak. Ada di AWS itu ada CloudFront, di Google juga ada CDN. Jadi nanti misalkan teman-teman punya image-nya di WordPress itu, misalkan customer-nya orang Inggris atau orang Afrika atau orang US, customer-nya ini itu bisa lebih cepat dengan CDN ini untuk akses websitenya karena di cache di sini.
Lalu komponen tambahan lainnya adalah autoscale. Nah, autoscale ini fungsinya untuk scale up dan scale out di compute resource-nya atau EC2-nya. Jadi teman-teman bisa buat policy minimum ECS tuh minimum EC2 tuh 2, maksimum 4 atau maksimum 10 tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Dia juga policy-nya bisa dibuat manual, bisa otomatis. Nah, untuk tahu threshold-nya, kita kan tadi ada quality assurance ya. Itu load test bisa sangat membantu untuk tahu threshold kemampuan dari si EC2-nya butuh berapa QPS, berapa user yang login, berapa user yang check out, itu bisa dilihat. Lalu komponen selanjutnya adalah full managed database. Nah, full managed database di AWS namanya Aurora. Nah, dengan Aurora ini kita nggak perlu tuh pakai memikirkan arsitektur database yang read replika, master slave dan read replika. Ini HA-nya itu dihandle oleh Aurora ini. Nah, Aurora ini juga punya fitur read replika tadi untuk mempermudah teman-teman mengolah datanya tanpa mengganggu traffic production. Oke. Di Google sendiri ada namanya Spanner. Cloud Spanner itu fungsinya kurang lebih sama dengan Aurora ya. Ini fully managed database yang disediakan oleh Google Cloud GCP. Nah, gimana sih arsitekturnya kalau ditambah beberapa komponen itu? Kayak gini sih teman-teman. Nah, jadi sekarang setelah route 53, user resolve IP-nya lewat route 53 itu ke CDN. Biasanya ini di CNAME ke CDN. Nah, CDN ini kan ada banyak di mana-mana dia untuk nge-cache image-nya. Lalu, CDN itu fungsinya selain cache image, dia bisa juga jadi anti DDoS. Misalkan ada denial of service, distribute denial of service, dia bisa handle itu. Jadi dia mau traffic sampai 60 tera, juga bisa dia handle dan dia diambil semua, dimakan trafficnya dan distribute kemana-mana. Itu cara kerjanya biasanya seperti itu. Jadi selain GCP atau AWS yang CDN CloudFront, itu ada juga beberapa layanan CDN lain yang lumayan ya, kayak Akamai atau Cloudflare, itu dia juga menyediakan layanan CDN dan anti DDoS. Ada WAF-nya juga biasanya sepaket bundling. Nah, dari load 53 ke CDN ke WAF untuk filtering lagi, lalu ke load balancer lalu ke ECS. Cuman perbedaannya di sini ada autoscale. Nah, ketika memang traffic EC2 ini sudah tidak sanggup, dua EC2 ini sudah tidak sanggup menghandle traffic, dengan policy autoscaling ini dia menggunakan monitoring sih, biasanya dia monitoring threshold-nya misalkan CPU-nya 70% atau memorinya berapa persen, dia bakal create lagi beberapa EC2. Nah, tergantung policy-nya dari teman-teman. Lalu dari EC2 lanjut ke Aurora tadi, fully managed database. Kurang lebih seperti itu. Lalu, ini kan udah lengkap, performance-nya udah kegaranti, terus high availability emang udah high availability, terus dari sisi security udah mengcover. Lalu ada satu tambahan lagi, gimana sih supaya kita arsitekturnya lebih resilience, lebih kuat ya, lebih tahan banting arsitekturnya. Nah, kita tambahkan satu lagi komponen namanya Kubernetes. Nah, Kubernetes itu apa sih? Kubernetes itu kayak orkestrator kontainer ya, bahasa simpelnya. Jadi ada beberapa orkestrator kontainer. Kalau kontainer itu Docker, LXC, atau ada beberapa kontainer teknologi kontainer lainnya. Nah, yang arsitekturnya itu yang banyak digunakan itu Kubernetes dibanding dengan komputer lainnya kayak Docker Swarm, itu lebih banyak orang Kubernetes karena satu, Kubernetes itu open source dan banyak yang support, banyak pluginnya, kontributornya banyak. Jadi selalu update ya. Dan fiturnya sangat banyak Kubernetes. Jadi Kubernetes-nya ini digunakan untuk apa sih? Nah, Kubernetes-nya ini di sini digunakan untuk managing si resource EC2 ini. Dia jadi Kubernetes ini sebagai masternya, lalu worker-workernya itu EC2 ini. Dia nanti misalkan teman-teman mau nambahin berapa worker, nanti dia distribute nih. Jadi cuman perbedaannya teman-teman harus ngerubah arsitektur dari sisi aplikasinya yang tadinya monolith menjadi microservices.
menjadi microservices ya. Jadi harus sudah dipecah-pecah, misalkan base-nya jadi satu pod, misalkan home-nya jadi satu pod, about-nya atau apa, atau fungsi apanya jadi satu pod. Nanti dia si Kubernetes itu yang menghandle dan orkestrator ini apa namanya si aplikasinya. Nah, seperti itu aja untuk high availability architecture. Kita lanjut ke deployment ya. Deployment strategi. Nah, teman-teman kan udah punya ya tadi arsitektur yang high availability, terus arsitektur yang udah resilient, sudah tahan banting lah dia mau dikasih load seperti apapun. Nah, kalau teman-teman salah ngedeploy-nya itu mati-mati juga. Jadi kita akan ngebahas gimana sih cara ngedeploy aplikasi di arsitektur yang tadi. Jadi sebenarnya secara teori yang saya ambil referensi dari technewstack.io ini dan deployment strategi, ini ada linknya di bawah. Itu ada 6 strategi deployment. Yang paling pertama adalah recruit. Jadi recruit itu teman-teman kalau ada versi barunya itu buat versi baru, terus traffic itu dipilih versi baru, versi lama delete. Nah, terus yang kedua ada ramped. Ramped itu seperti recruit, cuman bedanya lebih smooth satu aplikasi satu pod. Nah, terus ada canary. Canary itu seperti burung ya, burung dimasukin ke kandang. Jadi nanti dijelasin secara detailnya gradual. Kalau canary itu ada blue green itu 2 sisi, lalu ada A/B testing dan shadow deployment. Nah, di aplikasi ini kita akan bahas 2 ya, karena waktunya terbatas, lebih ke yang banyak digunakan oleh orang, yaitu lebih ke canary dan blue green. Jadi blue green list itu kayak gini teman-teman. Misalkan ini ada di satu data center teman-teman. Blue green list itu teman-teman pertama memang aplikasinya jalan ke versi 1. Lalu teman-teman create versi 2 dan di switch langsung. Ini melalui baliknya di switch langsung ke DC2. Ini blue green release. Mungkin kalau untuk lebih lengkapnya di link yang saya kirim tadi, lalu ada Canary. Nah, Canary itu lebih gradual, lebih pelan-pelan. Jadi ke kayak 100%, 90, 80, 70, 60, 50, 10, 5, 1%. Nah, kayak gini sih, kurang lebih. Ini satu DC. Nah, gimana kalau aplikasinya ada di 2 DC? Kayak gini. Nah, kita pakai 2 metode kombinasi, yaitu blue green dan canary. Jadi, misalkan ini udah aplikasinya versi 1 semua ya, versi 1 semua ya, versi 1 semua. Jadi, teman-teman karena kita punya road 50 tadi yang ada waiting DNS, kita bisa handle traffic-nya nge-switch dari 2 DC ke 1 DC. Kita rubah ke sini. Di sini 100%, di sini 0. Lalu teman-teman deploy di sini, deploy versi 2-nya di sini, di 0%. Lalu ketika sudah selesai, teman-teman masukin 1% di sini untuk testing. Jadi mainnya whitelist, jadi beberapa user nggak tahu dari tim internal teman-teman buat nge-handle aplikasinya di sini. Untuk testing aplikasinya, quality assurance aplikasinya di sini apakah sudah sesuai, apakah sudah masih ada yang salah. Jadi kalau masih ada yang salah ya dibenerin di sini. Sampai rilis pertama. Lalu setelah selesai barulah user yang masuk. Jadi masuk ke Canary juga ini kayak gini nih. Jadi ke aplikasi baru misalkan 1%, lalu mulai naik 10, 20, 30, 40 sampai 100. Nah, kalau ketika ini 100 ini 0, teman-teman di rilis di sini juga, rilis versi 2 di sini juga. Lalu nanti proses sama lagi, jadi 1 dulu untuk di testing semuanya proper, lalu sampai di gradual jadi 50-50. Kayak gitu sih. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis. Terima kasih teman-teman udah hadir dan kita masuk ke sesi Q&A ya. Boleh yang kalau ada yang mau nanya atau mau sharing, mau nambahin juga boleh. Oke, thank you Mas Bima.
Ya, Mas Anik, thank you. Oke, kita next ke ini ya, apa namanya? Q&A kali ya Mas ya. Ya, boleh ke slide Oke. dulu. Ke Slido ya, kita ke Slido ini udah Ya. banyak banget nih Mas yang nanya. Oke, mungkin teman-teman yang mau nanya juga bisa tadi langsung ya. Oke Mas, mungkin pertanyaan yang pertama nih Mas dari Berliano nih. Apakah cukup Hmm. jika mengandalkan security service dari penyedia layanan CC saja atau perlu ditambah fitur keamanan dari aplikasi sendiri? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus lagi. Untuk security service ya tergantung dari kebutuhan bisnisnya. Apakah yang mau super duper secure atau yang penting kita bisa nge-handle bisa mitigasi problem security dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya selain layanan cloud banyak juga penyedia layanan-layanan security seperti EDR, enterprise seperti kalau EDR itu untuk devices seperti kayak Wazoo atau SIEM dan yang lain-lain. Sebenarnya di AWS sendiri pun atau di GCP sendiri pun punya fitur-fitur itu ya. Jadi gimana kita memanfaatkannya ya. Jadi dibilang butuh atau tidak tergantung dari kebutuhan bisnisnya. Terus saya mau menambahkan juga arsitektur yang tadi itu tidak semerta-merta harus seperti itu ya. Itu tergantung kebutuhan bisnisnya. Misalkan untuk testing bisa dibuat serverless biar lebih murah atau kayak gimana. Terus misalkan kalau diaksesnya hanya untuk scale-nya yang kecil, nggak perlu sampai pakai Kubernetes yang lain-lainnya. Seperti itu sih Mas Beliano. Kembali lagi ke kebutuhannya. Kalau antivirus dan yang lain-lain, kalau Windows biasanya ada antivirusnya juga kalau di cloud itu. Biasanya udah ada include fitur security, tergantung kita mau pakai atau enggak, atau pakai HIPS. Ya, seperti itu sih jawabannya. Tergantung kebutuhannya. Defaultnya misalkan si cloud itu nggak ada HIPS-nya ya. HIPS-nya itu harus bayar lagi atau nggak ada WAF-nya ya. WAF-nya itu harus bayar lagi dan ya tergantung budget dan kebutuhannya. Oke, thank you Mas Oke, Berliano. jadi harus lihat lagi Mas kebutuhannya ya. Iya betul, lebih ke kebutuhannya. Semua arsitektur pun kebetulan kebutuhan bisnisnya sih kayak gimana. Oke. Oke, mungkin Mas Berliano nih Mas, ada tanggapan kah? Ada tambahan atau kita mau ngobrol bareng Atau sih, sharing-sharing sih. boleh banget nih. Nggak ada ya Mas ya? Oke. Heeh. Terima kasih Pak, mantap jawabannya. Siap. Oke Mas, kita ke next question. Anonymous Next nih. question. Kalau Kibana relaksasi juga disediakan di cloud juga kah apa? Atau sama kayak yang mana dan ditaruh di mana arsitekturnya? Menarik ini, menarik Kibana dan Elasticsearch. Jadi kalau Elasticsearch sendiri itu lebih ke log search ya. Jadi kalau di cloud itu sebenarnya punya, misalkan di AWS dia punya CloudWatch Log. Itu kurang lebih sama dengan fungsinya untuk log searching juga. Dia bisa nge-search log, bisa ngolah log. Nah, Elasticsearch sendiri itu fungsinya banyak sebenarnya. Elasticsearch itu sebenarnya dokumen database ya, jatuhnya indexing dia. Dia fungsinya nggak cuma log search, bisa sebagai banyak lah, bisa naruh dokumen. Tapi rata-rata dia ingest data itu teks atau JSON atau apa, atau log. Dia untuk log searching, untuk bikin dashboard, yang lain-lain. Nah, kalau misalkan Mas Anonymous ini mau pakai Elasticsearch, itu dia harus ada agentnya, Mas. Agentnya misalkan kalau mau ingest log, misalkan pakai FileBit, ingest file pakai FileBit, terus ingest metric pakai metric bit. Nah, ingest metric itu kalau di cloud itu udah ada, kalau metric kan udah ada monitoringnya di CloudWatch itu udah ada kayak CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, kayak gitu sih. Sebenarnya taruh di mana bisa. Ada beberapa layanan ya. Mas bisa taruh sebagai IaaS, Mas bisa handle sendiri, tergantung kebutuhannya Mas mau kayak gimana. IaaS itu kelebihannya adalah Mas bisa handle sendiri resource-nya berapa. Install bisa config sendiri dalamannya Elasticsearch-nya berapa atau kayak gimana config-nya, atau mau buat hot, warm, cold itu bisa diarsitekturin sendiri. Kalau IaaS jadi Mas diinstal di dalam ECS. Di dalam ECS-nya itu nanti install Elasticsearch atau di misalkan flow jalan datanya dari FileBit ke Elasticsearch bisa, atau dari FileBit ke Logstash dulu biar diolah data lognya itu menjadi format yang Mas inginkan ke Elasticsearch. Atau kalau misalkan Elasticsearch yang lebih advance itu biasanya pakai Kafka. Untuk apa? Untuk ngeblok queuing-nya, ngeblok queuing biasanya kalau Elasticsearch yang lebih
Advance. Nah, boleh nih Elasticsearch, saya ada temen yang jago banget Elasticsearch buat sharing-sharing di sini. Arsitektur Elasticsearch yang advance kayak gimana? Dia udah build log search yang terkeren yang pernah saya lihat. Bagus sih. Kayak gitu sih. Jadi bisa di AAS, bisa di PaaS. PaaS itu ada beberapa layanan cloud computing seperti yang saya tahu Alibaba Cloud itu menyediakan Elasticsearch-nya sebagai PaaS ya. Jadi kita nggak bisa handle OS-nya apa, terus disk bisa di adjust, disknya berapa, CPU memorinya berapa, workernya berapa, masternya berapa, itu gitu bisa. Itu sebagai PaaS. Cuman kita nggak bisa kotak-katik dalamannya hot, warm, cold, arsitekturnya kayak gimana. Terus ini ada lagi untuk menggunakan load balancer, apakah semua bisa diaplikasikan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, untuk menggunakan load balancer itu biasanya harus dari chat ya Mas Yunas, untuk menggunakan load balancer itu syaratnya harus ada beberapa instance sih. Kalau load balancer ke satu instance sih kayaknya apa namanya, kayaknya sayang aja, untuk apa depan load balancer belakang satu instance. Harus dua instance identik, aplikasinya mau aktif pasif terserah atau aktif-aktif lebih bagus. Oke, lanjut setelah Elasticsearch. Untuk sys engineering, path-nya gimana Mas? Ada lulusan kue belajar yang akademik mulai di mana? Ya, Karir jadi kan kalau ya. ya ini kalau lebih ke karir ya. Nah, kalau lebih ke sistem engineering itu sekarang sih lebih banyak namanya SRE ya, Site Reliability Engineer. Sebenarnya eh, sama aja. Kalau belajarnya itu paling pertama teman-teman harus paham konsep gimana caranya ngoperasin Linux ya. Karena semua karena Linux itu dari apa namanya fundamentalnya sistem engineer ya. Dia harus bisa OS Linux. Jarang sih sistem engineer CRE nggak bisa Linux, dia bisa Windows, nggak ada. Kayaknya kalau teman-teman bisa Linux, terus paham cloud computing, terus kayak untuk belajarnya itu banyak sekali sekarang. Teman-teman bisa buka di YouTube atau baca buku di O'Reilly. Buku-buku O'Reilly bagus banget by the way. Ada tentang Linux, ada tentang DevOps, atau buku Google yang di Google yang SRI itu bagus banget buat belajar. Ya, tim O'Reilly, sama saya juga tim O'Reilly. Oke, lanjut. Bastion host apakah mirip dengan service gateway yang di atas ya? Jadi Bastion host itu kalau bahasa simpelnya itu jam server ya. Kalau teman-teman sistem engineer, sistem admin. Saya belum tahu kalau service gateway kayak gimana. Kalau service gateway mungkin lebih ke K9S ya. Dia langsung ke podnya. Bisa juga sih, kurang lebih. Sepemahaman saya, Bastion host itu jam server ya. Dia bisa langsung akses melalui terminal ke server-server yang dituju. Atau kalau misalkan service gateway, maksudnya pemahamannya seperti K9S, itu masuk ke pod atau aplikasi itu. Kurang lebih sama. Atau Mas Mustaqim boleh dielaborate service gateway itu kayak gimana sih? Boleh Mas Mustaqim. Iya, service gateway itu sharing juga sih. Saya baru pernah mendengar service gateway itu kayak gimana sih. Kalau Monggo Bastion Mas. House kayak jam server gitu sih Mas. Jadi kalau Mas mau maksud server apa harus lewat situ dulu. Kayak gitu sih. Monggo Mas Mustaqim kalau misalkan mau sharing-sharing gitu kan di sini. Boleh kita di sini Oke. apa namanya? Two-way communication. Oh, beda. Kalau Oke. API gateway itu untuk throttling dan limitation-nya si service ya. Kalau jam server itu untuk SSH terminal ya. Kayak gitu sih beda. Oke, thank you Mas Mustaqim. Sertifikat apa yang perlukan untuk computing seorang developer atau developer ya? Oke, kalau cloud computing ya, kalau misalkan backgroundnya teman-teman dari dev, paling pertama itu paling bagus ya, sepengetahuan saya itu yang arsitektur. AWS arsitektur dia nggak terlalu dalam, nggak sampai config dan yang lain, tapi teman-teman paham konsep cloud-nya pasti paham sih. Kalau punya sertifikat yang SAA ya, sertifikat arsitektur yang AWS misal, yang AWS, cuman tempat lain juga banyak, itu pasti teman-teman developer juga
udah jago sih, udah bisa buat arsitektur buat cloud juga sih. Oke. Oke. Mungkin tadi di perkenalan itu masih sertifikat dari Mas Bima itu yang banyak itu. Oh, Enggak. beda. Itu enggak kok. Enggak. Oke. Eh, Lanjut nih Mas dari Mas Syaifudin. lanjut Mas Saifuddin. Hmm. Semisal lagi high traffic, ada sistem biar ada cara biar sistem terbuat handle traffic selain scaling nggak Mas? Nah, jadi dari high availability principle itu ada poin paling terakhir, namanya itu tadi di service assurance atau SA. Jadi kita punya sistem namanya load test, Mas. Jadi sebelum kita ada event, misalkan kalau di e-commerce 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12, biasanya mereka ada load testing tuh. Load testing itu untuk apa? Untuk mengukur kemampuan si server kuatnya sampai berapa. Jadi dia tuh untuk mengetahui apa yang kita tidak ketahui sih. Ya misalkan ketika traffic apa namanya ketika event ini dia sampai berapa query sih, berapa user yang login. Jadi kita harus measure dulu. Jadi supaya udah nggak ada acara kayak gini ya, supaya kita tetap kuat handle traffic selain scaling ya kayak gitu sih. Biasanya ini kalau scaling itu untuk yang unexpected ya Mas ya. Kalau yang kayak event kayak gitu dia expected biasanya ada traffic targetnya segini kita harus punya VM seberapa ribu gitu untuk handle traffic segini. Kayak gitu ya. Kalau slide scaling kalau tergantung masalahnya ya. Kalau sistem high traffic itu high trafficnya misalkan dari DDoS kan ada CDN untuk handle apa namanya suspicious traffic. Kalau resource ya emang obatnya hanya scaling dan expansion sih kalau resource itu sih. Oke, sip, sip. Ya. Ini dari Mas Pak, Torik. ya Mas Torik Pak nanti buat kurs gratis tentang cloud ini nggak Pak? Hehehe. Wah itu boleh dijawab Mas. Oke, mungkin mungkin aku aja Mas yang jawab Anik. ya. Mas Torik, jangan khawatir gitu ya. Abisnya kita ada feedback gitu ya. Mungkin Mas Torik kalau misalkan mau mendalami tentang cloud gitu, atau mungkin mau request Mas Bima gitu ya. Mas Bima lagi dong gitu kan buat jadi mentor gitu kan, buat sharing-sharing. Bisa banget abis ini ngisi feedback gitu kan. Ngisi lagi, banyakin cloud dong atau gimana gitu. Boleh banget sih itu. Dan tadi Master kalau misalkan mau ada event lain selain cloud itu kita bakal terus update gitu ya di luar cloud, di Discord jangan lupa join, di bakal update situ dan di Instagram Altera Academy gitu. Gitu. Oke, mungkin Mas Bima ini last question nih, yang Oke, kapan last pakai cloud, question kapan ya. pakai hosting mungkin. Wah, kalau pakai cloud sama hosting sebenarnya hosting sama cloud itu cloud juga menjadi layanan hosting ya sebenarnya ya. Dia menaruh nyimpen data di cloud computing ya. Jadi nggak beda jauh, cuman layanannya lebih mungkin hosting yang dimaksud sini kayak apa namanya cPanel atau flash panel itu balik lagi ke tergantung kebutuhan teman-teman dan kebutuhan bisnisnya sih. Kalau misalkan hosting cukup, kenapa harus pakai cloud boros dan pusing gitu? Ya, hosting aja. Terus kalau enak pakai cloud host tuh. Kalau misalkan teman-teman butuhnya serverless, males handle apa namanya IAS-nya, ECS-nya untuk config-confignya kayak pakai serverless aja. Tapi baik lagi ke kebutuhan bisnisnya dan kebutuhannya teman-teman. Oke, Mas Anik. Oke, nice. Oke, thank you Mas Bima. Thank you banget Thank teman-teman you. sudah hadir Ini malam-malam. oke, mungkin teman-teman ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya. Mungkin Mas Hmm. Bima selain di sini gitu kan mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tadi belum terjawab. Mungkin dari Mas Bima ada apa namanya ada di luar sini mungkin terbuka di mana dia? Apa di LinkedIn kah? Di sosmed lain mungkin? Boleh sih kalau nanya-nanya. Chat aja di LinkedIn, feel free kok. Oh guys, Nah, insya Allah saya jawab. sip sip langsung langsung connect ya ke Mas Bima langsung di reach out Ya, ke boleh. LinkedIn-nya. Atau di community Alchemy juga kan banyak expert-expert tuh pasti ada yang jawab dong. Oke, siap. Boleh join ke community Alchemy yang tadi. Oke, sip sip. Oke, thank you Mas Bima dan dari tim Dana tadi ada apa namanya Dana kaget juga Mas ya. Terus saya nggak sempat scan masalahnya nih Mas. Wah, sayang Banget ya. sekali.
Mungkin teman-teman tadi ada dapat apa aja tuh dari dana kaget tuh. Saya juga nggak tahu tuh tadi. Titipan ya Mas ya? Asik ada yang dapat dong tuh. Oh, bekas Sandra yang dapat ya ternyata ya. Oke, Thank you thank semuanya. you Mas Bima dan dari tim Dana dan teman-teman juga thank you so much buat malam ini gitu ya. Kita udah pengunjung acara tapi atensinya 67 orang. Keren banget. Dan buat teman-teman jangan lupa mengisi feedback buat acara malam ini gitu ya, buat request lagi event selanjutnya apa sih gitu kan, atau mungkin help us buat improve juga buat kedepannya gitu. Mungkin tadi ada yang apa namanya mau upload lagi, mungkin mendatangi Mas Bima lagi tuh boleh banget tuh di apa namanya di feedbacknya, nanti kita laporin ke Mas Bima gitu kan sama tim Dana. Oke. Elasticsearch juga seru tuh kayaknya. Nanti saya ada temen yang bisa bawain tuh. Oke, Dia sip. Bawa nanya-nanya pasukan ya, Mas? Elasticsearch. Bawa pasukan ya, Mas ya? Kenapa? Bawa pasukan. Oh iya dong, nanti ada sih kalau mau bahas Elasticsearch atau mau database ya boleh, ada juga. Oh ada yang hadir malah di sini. Oh ya? Iya Oh, ada yang hadir teman saya nih. Sandra tuh Kak, Master boleh database nih. boleh dicatat. Kata Boleh kasar dicatat ya, tuh. makan, Yang belakang depannya T, belakangnya Y ya, tolong dicari ya. Thank you ya. Oke, oke, Mas Bima sekali lagi, thank you so much. Thank you Mas Ani, teman-teman. Tadi teman-teman dari Dana juga hadir ya, sama teman-teman juga di sini. Thank you so much atas atensinya. See you on the next event ya. Have a good night guys. Bye.